Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ariandi Ahmad dengan NIM 22500811126. Di sini saya akan mempresentasikan review paper yang sudah saya temukan, yaitu analisis UI UX dalam berbagai aplikasi digital. Di sini saya telah menemukan 5 paper mengenai tentang UI UX yang saya akan presentasikan untuk hari ini. Yang terhormat, dosen pengampu saya untuk mata kuliah metode penelitian yaitu Bapak Fadli Rahmat Umbara dan juga teman-teman sekalian. Kita langsung masuk saja yaitu dalam era digital UI UX berperan penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna pada berbagai aplikasi. Seperti ini mengkaji penerapan UI UX dalam sistem reservasi, game edukasi, website fotografi, toko online, dan aplikasi pembelajaran. Berbagai metode evaluasi digunakan seperti heuristic evaluation system usability scale, user experience questionnaire, dan user centered design atau UCD. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan UI UX memberikan dampak positif terhadap efisien dan kenyamanan pengguna. Paper pertama yang saya temukan ini adalah berjudul Transformasi UI UX pada Olu Mobile Apps. Adapun latar belakang di sini di transformasi digital membutuhkan platform pendidikan daring yang optimal. Olu website memiliki keterbatasan aksesibilitas, diperlukan aplikasi mobile untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Tujuannya mengoptimalkan UI UX dengan metode design thinking, mengatasi masalah aksesibilitas pada perangkat mobile, menyediakan fitur utama seperti tugas, absensi, dan akses materi. Metode penelitiannya itu ada penetapan design thinking ada 5, yaitu empathize, identifikasi kebutuhan pengguna, define, rumusan masalah utama, idea penggunaan, pengembangan solusi UI UX, 4 prototype perancangan awal aplikasi, 5 testing uji prototipe dengan pengguna. Hasil identifikasi masalah utama pada website Olu ialah navigasi kurang intuitif, tampilan tidak optimal di mobile, kesulitan mengakses fitur utama. Adapun review yang sudah dibuat pada paper ini seperti gambar berikut. Solusi yang dikembangkan ialah Compass dengan navigasi lebih intuitif, bisa responsif berbasis framework modern, fitur pencarian dan notifikasi yang sangat real time, pengelolaan profil mudah diakses. Prototyping dan wireframe digunakan penggunaan Figma untuk prototype, lalu di fill wireframe, sketsa awal UI, high fidelity wireframe, tampilan lebih detail. Ini ialah prototipenya, kita lihat. Pengujian dan evaluasi metode sistem usability scale digunakan. Hasil SUS ini 66,75 cukup baik, perlu peningkatan. Identifikasi area perbaikan berdasarkan feedback pengguna. Adapun kalkulatnya di sini sudah dihitung dengan metode keseluruhan SUS. Oke. Selanjutnya kita ke paper selanjutnya. Paper selanjutnya itu ialah rancangan UI UX toko baju Manifesto. Latar belakangnya itu teknologi digital mendorong bisnis kita ke platform mobile. Manifesto saat ini berjualan offline dan melalui media sosial saja. Kendalanya yaitu pengalaman belanja kurang efisien, transaksi tidak terintegrasi dengan baik, dan solusinya adalah aplikasi mobile berbasis User-Centered Design atau UCD. Tujuannya ialah merancang UI UX aplikasi Manifesto berbasis mobile mengatasi kendala navigasi, pencarian produk, dan integrasi transaksi. Menggunakan metode UCD untuk pengalaman pengguna lebih baik. Metode UCD itu ada 5 tahapan, yaitu pertama research, konsep, desain, develop, dan juga test. Konsep dan solusi
Persona pengguna, profil pelanggan sering belanja online. Alur journey-nya, alur dari login hingga transaksi. Fitur utamanya itu navigasi intuitif dan tampilan menarik, pencarian dan filter produk yang efisien, sistem pembayaran yang sangat mudah. Adapun ini alur flowchart-nya, prototyping-nya ada landing page, login, home, checkout, dan lain-lain. Ada flowchart sistem alur navigasi pengguna seperti ini. UI, prototype dengan Figma, tampilan final sebelum implementasi. Nah, yang ini. Bisa kita lihat. Pengujian dan evaluasi. Ada 5 pengguna menguji 6 task, yaitu login akun, pilih produk, navigasi halaman trending, lihat ulasan produk, akses card, checkout. Hasil 88% pengguna sukses. Selanjutnya ke paper lain. Paper selanjutnya adalah pengembangan UI UX website untuk studio fotografi. Kemajuan teknologi digital berdampak pada industri fotografi, website yang ada kurang optimal, yaitu UI kurang menarik, pemesanan masih manual, landing page bergabung dengan bisnis lain. Solusi mengembangkan UI UX menggunakan design thinking. Tujuan penelitiannya yaitu merancang UI UX website studio fotografi agar lebih optimal, mempermudah proses pemesanan layanan fotografi, evaluasi dengan menggunakan user experience questionnaire. Ada 5 tahapan. Kalau untuk design thinking, sama yaitu pertama empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Hasil identifikasi masalah ditemukan yaitu navigasi sulit, tidak intuitif, kurang integrasi pemesanan, tampilan UI kurang menarik. Ya, ini reviewnya. Konsep dan solusinya itu profil pengguna studio fotografi. Alat pengguna dikunjungan hingga pemesanan. Fitur utama UI modern dan intuitif, pemesanan online terintegrasi, halaman khusus layanan, dan portofolio studionya. Prototipe dan wireframe desain struktur dasar halaman website. Adapun flowchart sistem, alur navigasinya, high fidelity UI prototype dengan Figma. Tampilan dengan user friendly. Metode dan evaluasinya itu hasil evaluasi UX ada attractiveness 2,21 excellent, perfectibility 2,23 good, efisiensi 1,84 good, dependability-nya 2,6, stimulation 2,27, novelty-nya 2,27. Oke, kita pindah lagi ke paper selanjutnya. Paper sekarang yaitu rancangan UI UX pada game belajar, Asara Lampung. Asara Lampung merupakan warisan budaya yang mulai ditinggalkan. Anak-anak tidak tertarik belajar, perlu media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Pengembangan game edukasi berbasis UI UX menggunakan metode design thinking. Tujuannya merancang UI UX game edukasi untuk meningkatkan minat belajar, menyediakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, menggunakan sistem usability scale untuk mengukur efektivitas desain. Sama kalau untuk design thinking ada 5, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Ditemukan hasil identifikasi masalah, kurangnya media belajar. Metode pembelajaran membosankan, kurang keterlibatan siswa dan proses belajar juga. Ini adalah desain UI UX yang sudah dibuat. Hasilnya memiliki konsep dan solusi siswa SD yang ingin belajar asal Lampung. Hal dari pemilihan metode belajar hingga penyelesaian tantangan. Fitur utama yang ada di dalam aplikasi ini ialah model belajar asal dengan suara pemandu, mode permainan interaktif, drag and drop, latihan menulis. Tampilan yang ramah anak. Dibuat
struktur dasar tampilan game, adapun flowchart-nya, high fidelity UI prototype tampilan game yang lebih user friendly dan menyenangkan. Dilakukan metode pengujian, metode System Usability Scale atau U atau SUS. Hasilnya ialah efektivitas dari 83 ke 90%. Efisiensi waktu penyelesaian tugas berkurang dari 32,175 detik ke 30 detik. Satisfaction score SUS 78,75 menunjukkan bahwa game disukai oleh pengguna atau lebih tepatnya anak-anak yang memakai aplikasi tersebut. Oke. Selanjutnya kita paper selanjutnya. Paper terakhir adalah analisis penerapan UI UX dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Pengembangan teknologi informasi telah mengubah industri perjalanan. Sistem reservasi Amadeus menjadi platform digital yang mudah pemesanan tiket pesawat dan hotel. Penerapan UI UX yang baik berkontribusi pada pengalaman pengguna yang lebih baik. Tujuannya ialah menganalisis dampak UI UX dalam meningkatkan pengalaman pengguna pada sistem reservasi Amadeus ini. Menggunakan evaluasi heuristik dan severity rating untuk mengukur efektivitas UI UX-nya, pendekatan kualitatif dan kuantitatif, studi kasus pada sistem reservasinya, data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan analisis statistik. Evaluasi heuristik digunakan untuk menilai usability-nya. Adapun di sini severity ratingnya itu skala 1 sampai 5, 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Hasil identifikasi masalah ditemukan, proses sistem masih perlu tingkatkan, proses pembayaran belum sepenuhnya sederhana, beberapa elemen UI masih membingungkan pengguna. Konsep dan solusinya itu meningkatkan UI dengan desain lebih intuitif, integrasi teknologi berdasarkan kecerdasan buatan untuk rekomendasi personalisasi, peningkatan sistem keamanan, kecepatan respon aplikasi. Evaluasi dan pengujiannya itu metode evaluasi heuristik dan dengan severity rating rata-rata usability 0,46, aspek dengan rating tertinggi, bantuan pengguna dan dokumentasi 0,6, pencegahan kesalahan 0,6, pemulihan dari kesalahan 0,8. Ini adalah rating yang sudah ditemukan. Dari studi yang telah dikumpulkan dan disimpulkan bahwa perbaikan UI UX memberikan dampak besar terhadap pengalaman pengguna. Beberapa saran pengembangan ke depan antara lain yaitu meningkatkan kecepatan sistem dan navigasi pada sistem reservasi, meningkatkan fitur kompetisi dalam game edukasi, mengoptimalkan sistem pemesanan online dan layanan fotografi, menyempurnakan fitur pencarian dan filter dalam toko online, memastikan desain mobile lebih optimal dalam aplikasi pembelajaran daring. Kelebihan dan penerapan UI ini adalah meningkatkan kenyamanan pengguna, validasi data, melalui metode evaluasi yang akurat, dan dampak positif terhadap interaksi pengguna. Namun tantangan yang masih dihadapi adalah optimasi kecepatan sistem yang perlunya lebih banyak sampel pengguna untuk evaluasi yang lebih akurat. Demikian presentasi saya mengenai review UI/UX dalam berbagai aplikasi digital. Semoga dapat memberikan wawasan tentang pentingnya UI/UX dalam pengembangan aplikasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.